Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Syukur kepada Allah, istiqomah dan barokah, mendapatkan pahala melimpah sehingga kita ahlul jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam dengan menyampaikan ini setiap Jumat pekanan kita ambil kitab atau buku tafsir juz amma. Ini bukunya sambil rajin baca sampai gak kebaca, tulisannya agak jelas. Jadi tafsir juz amma, ya, tafsir juz amma ditulis oleh Al-Ustaz Afif Abdul Fattah Tobarok. Ini bahasa Indonesia, ya, oleh Ustaz Bahrul Abu Bakar LC. Ya, ini sudah diterbitkan sampai pada cetakan ke-6 terakhir yang di buku ini 2004. Nah, ini dari Naba, dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, dan mudah-mudahan kalau ke depan para jamaah ingin mengikuti dengan lebih baik, ya, monggo gimana caranya nanti Mas Hidayat untuk mengkoordinir mendapatkan bukunya, ya, monggo nanti gimana caranya silahkan. Ini bukunya harganya juga murah, ya. Kalau dulu ya sekitar berapa sih? Kita mungkin kira-kira 40-an ke bawah. Jadi saya mungkinnya tahun 2007 sudah tidak lama. Jadi kita mengawalinya dengan membaca surat An-Nas. Saya baca, walaupun saya yakin bahwa Bapak ini sudah hafal, tapi dengan membaca ini insya Allah tambah pahala. Setiap hurufnya kita tahu satu hurufnya 10 kebaikan, dan kita baca satu persatu ayat per ayat. Lalu saya baca dulu, kemudian nanti ikuti. Setelahnya saya nanti baca terjemahannya, baru masuk kepada syarah mufradat kosakata, yang kemudian makna secara umum, secara keseluruhan, baru masuk tafsir ayat per ayat. Dan ini juga singkat, ya, tidak terlalu panjang. Nanti akan mungkin saya baca secara singkat, lalu disampaikan secara umum dengan menambah-nambahi keterangan sehingga tidak monoton hanya membaca. Baik Bapak yang berbahagia, mari kita mengawali dengan ta'awud, ya. Saya baca dulu ta'awud, kemudian baru jamaah membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas.
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah hafal, yang sudah sering baca, pernah ngitung nggak berapa huruf? Padahal kelihatannya sudah hafal semuanya. Ya, ini hanya sekedar hitung-hitungan. Biasa kan, biar semangat, hitung-hitungan seperti orang bisnis. Ini keuntungannya berapa, gitu kan? Nah, ini kalau kita hitung ada 80 huruf. Berarti kalikan 10, karena 10 satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti berapa Bapak Ibu? 800 ya. Artinya baru saja kita dapat 800 pahala. Alhamdulillah. Walaupun sambil ngantuk ini, kita sudah dapat 800 kebaikan. Sudah meraih 800 kebaikan dari baru baca satu surat An-Nas. Tadi kita sudah sholat, sudah mendengarkan beberapa ayat, itu sudah dapat pahala juga. Terlebih imamnya yang baca, kita yang mendengarkan pun ikut mendapatkan kebaikan. Jadi pagi ini benar-benar Jumat barokah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberi limpahan pahala kepada kita semuanya. Allahumma amin. Terjemahan dari ayat per ayat ini. Pertama, qul, artinya katakanlah. A'udzu, ini satu kata yang sering mengucapkan antara dal dengan dha itu berdekatan, sehingga ada yang membaca a'udzu, mulutnya agak lucu, a'udzu itu jadi dha. Mestinya, mohon maaf ini sedikit belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Zal itu terletak di ujung lidah. Jadi untuk menemukan zal berarti harus ditarik bibirnya dulu, mulutnya agak menarik. Kan habis lucu baru itu jadi itu jadi bukan nah ini kan jadi zal, maknanya berubah. Sementara di sini pakai zal, a'udzu artinya aku berlindung. Aku berlindung bi rabbin nas. Bi itu artinya dengan, tapi dalam bahasa Indonesia untuk memperluas bahasa diterjemahkan kepada. A'udzu bi, aku berlindung kepada Rabbi. Terjemahannya Rabb, tapi seringkali orang menerjemahkan Tuhan. Ya, bi rabbin nas, yaitu dengan atau kepada Rabb manusia, Tuhan seluruh manusia. Ini dari sisi terjemahan. Kemudian dijelaskan siapa Rabb, siapa Rabb itu. Maka ayat kedua menyebutkan Malikin Nas, atau ini juga untuk menegaskan bahwa berlindung kepada siapa. Satu, Rabbin Nas. Kedua, Malikin Nas. Jadi untuk menggambarkan bahwa
Allah memiliki banyak sifat atau banyak nama. Rabb, Malik. Nah, di sini Malik artinya bisa raja atau pemilik manusia. Di Malikin Nas, kalau di dalam Al-Fatihah bacanya mimnya panjang. Malik Yaumiddin, yang menguasai atau yang memiliki hari kiamat. Kalau di sini Malikin Nas, Maliknya lebih pendek, mimnya pendek. Malikin Nas, ya, artinya raja manusia. Kemudian yang ketiga, Ilahin Nas. Ilahun ini asal kata atau dasar kata lafal jalalah Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau perhatikan tulisan Allah dalam Arab, hurufnya apa saja? Kalau kita biasanya nyebutnya alif, lam, ha. Perhatikan lagi, ini ada tulisannya. Jadi tulisan Allah, alif, itu yang di belakang. Coba bayangkan sendiri, alif, lam, ha. Itu asal dasarnya ilah ini. Ilahun ditambah apa? Al. Jadi al ilahu. Coba tulis al ilahu. Lalu karena seringnya diucapkan, seringnya dibaca, seringnya ditulis, maka hamzah, kalau dalam bahasa Arab ini, kalau alif yang ada harokatnya disebut hamzah, kalau yang tidak ada harokatnya disebut alif. Maka Allah itu depannya bukan alif, itu hamzah sebenarnya. Coba kita sering nyebutnya alif lam, mestinya hamzah lam. Ini istilah dalam bahasa Arab. Ya, jadi al ilahu, lalu hamzahnya dilepas, dibuat untuk tahfifan linutqi, memperingan ucapan. Maka menjadi, coba perhatikan tadi Bapak Ibu, al ilah jadi Allah, kan? Allah tulisannya gitu, tapi cara bacanya Allah. Jadi aslinya al ilah, ini ilah dalam surat An-Nas itu asal dasar kata Allah yang artinya sesembahan, ma'budun. Jadi Allahu artinya al-ma'bud, yang disembah Allah. Tapi Allah itu sendiri punya beberapa nama, Rabb, Malik, ya. Ini diantara yang disebut di dalam surat An-Nas. Maka qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Kemudian untuk berlindung kepada siapa lagi? Lafal yang lain, Malikin Nas. Makanya di ayat kedua, Maliki, bukan Maliku, bukan Malika, tapi Maliki. Kenapa? Karena ikut dengan Robbi. Itu ada huruf B. Huruf B itu harfu jar. Kemudian min syarri, ya, dari kejahatan. Syarrun ini menjadi bahasa Jawa sarung. Ojo sarung, ora pareng sarung. Napa terli arti sarung dalam bahasa Jawa ini? Elek, kan? Sesuatu yang gak sopan, sesuatu yang buruk. Nah, itu dari Al-Quran atau dari bahasa Arab. Syarrun wong Jawa syin jadi sa. Jadi hurufnya tebal berubah menjadi tipis. Tulisan Arabnya syin, syar, tapi bahasa Jawa jadi
Nah itu tadi memang lidah kita yang berubah mengucapkannya. Jadi min syarri, jadi bahasa Jawa dari sarung. Maksudnya kejahatan atau keburukan al-waswas yang diartikan adalah bisikan. Ya. Kemudian siapa pembisik itu? Ya setan. Berarti al-waswas, ya, bisikan, al-khannas, yaitu setan yang biasa bersembunyi. Maka Bapak Ibu, sadar atau tidak, bisa jadi walaupun kita lagi duduk pengajian, ada setan yang sedang bersembunyi di pikiran kita, sehingga walaupun kita ngaji tapi pikirannya terbang kemana-mana. Bang lihat teh aja pikirannya lain-lain, teh koyoran, makanannya koyor, jadi langsung merubah pikiran. Saya belum tahu Bapak Ibu dari sejak duduk tadi mau mendengarkan pengajian sampai titik sekarang kira-kira fokus atau tiba-tiba pikirannya. Di situ itu sudah masuk bisikan setan ke tubuh pikiran kita. Maka pentingnya membaca, mengucapkan min syarri, dari kejahatan atau dari keburukan, al-waswas, yaitu di sini bisikan, al-khannas, setan yang biasa bersembunyi. Ini tentu nanti akan kita baca tafsirnya lebih jauh, tapi ini hanya sekedar untuk memahami kata per kata. Sebelum lanjut, biar badan hangat, enaknya minum dulu. Monggo, yang sudah dapat silakan santai saja, santai dulu. Angkat gelasnya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillah. Monggo. Sudah bisa diminum kan? Tidak terlalu panas. Monggo. Setelah minum, nikmati hidangannya. Nah itu belum dapat nih. Monggo, Mas. Diminum dulu. Ya. Jadi biar santai suasananya. Jadi biar tidak terlalu kaku, tegang, dan silakan. Selanjutnya ayat 5 menjelaskan kerjaan al-khannas, setan yang bersembunyi itu kerjanya apa? Alladzi waswisu, yang membisikkan kejahatan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, itu hasil bisikan dari al-khannas, yaitu setan yang bersembunyi pada diri manusia. Di mana dia membisikkan? Jadi lokasi atau letak dalam tubuh manusia, atau di mana dia berada dalam tubuh manusia? Fi suduri, di dalam dada. Nah, pengertian dada, sodron, bukan sekedar dada yang tampak, tapi apa yang ada di balik dada. Lalu dipahami hati. Jadi yang membisiki hati, setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan di dalam sudur, qulub, qalbun, hati. Hatinya siapa? Anas, manusia. Jadi ayat ini memang bicara tentang manusia, Makanya surat An-Nas, dan uniknya dari awal sampai akhir ayat itu hampir semua kata diakhiri dengan An-Nas, kecuali ayat keempat Al-Khannas, tapi nadanya sama. Maka kalau kita perhatikan surat An-Nas ini sangat puitis, karena berakhiran dengan huruf sin semua. Maka kalau kita baca surat An-Nas dengan ayat per ayat, itu lebih indah daripada menyambung ayat.
tapi seringkali kita saking hafalnya dan lebih cepat merasa lebih baik, maka bacanya sambung menyambung. Ya secara ilmu qiraat sah, boleh-boleh saja. Tapi kalau secara ilmu keindahan kurang. Kan qul a'udzu birabbin nas. Ayat 1. Malikin nas. Ayat 2. Ilahin nas. Ayat 3. Jadi nas itu dengan satu nada. Min syarril waswasil khannas. Walaupun lafaznya bukan anas, tapi masih berakhiran nasam. Ini dari sisi bahasa. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas lagi. Yang terakhir minal jinnati wan nas. Jadi setan al-khannas yang bersembunyi, yang kerjanya menggoda di hati manusia, itu dari golongan minal jinnah, dari golongan jin. Apakah setan itu hanya dari jin? Ternyata tidak, karena ayatnya berlanjut wan nas dan manusia. Berarti penggoda manusia terdiri dari dua golongan, minal jinnati wan nas. Jadi jangan berpikir serta-merta kalau penggoda mesti jin. Bisa saja di antara kita menjadi penggoda. Kalau kita termasuk penggoda, maka kita disebut setan. Jadi kalau kita lagi menggoda orang, lagi mengganggu orang, lagi membisik-bisik keburukan, paling stop. Rasanya haji ngomong ngantuk, mulai enak, ya. Tidur di kasur namanya ini. Terus ngaji ngomong surat Anas, itu sudah. Walaupun yang disebut Anas itu sudah termasuk bisikan setan. Atau apa saja bisikan-bisikan yang membuat manusia lalu berbuat jahat atau berbuat buruk atau menjauh dari kebaikan, menjauh dari kebenaran. Bapak Ibu, siap menolak keberadaan setan? Siap menolak keberadaan setan? Mari kita baca a'udzu birabbin nas malikin nas. Ayat ini kita baca sebagai salah satu cara menolak, menjauh, mengusir, menghindar dari godaan syaitan al-khannas. Baik, ini baru terjemahan. Jadi apa yang saya baca itu baru terjemahan, belum sampai masuk pada tafsir yang lebih jauh. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau buku ini menyebutkan syarah mufradat. Syarah itu keterangan, penjelasan. Mufradat itu kosakata. Pertama, lafal tadi a'udzu, yang artinya aku berlindung. Jadi ayat ini awalnya ditujukan khusus untuk atau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak kekhususannya? Bapak Ibu, kita sedikit mengenal bahasa Arab. Surat Anas ini diawali kata apa tadi? Yang pertama, kul. Nah, ini jangan sampai bilang kul. Dan kalau kul itu makanlah, berarti belum baca malah bilang makan, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, snack. Ini tadi. Ya, ini snack lagi mau makan ya begini.
makanya pakai of. Nah, ini untuk membedakan antara kaf dengan of. Nah, katakan dalam bahasa Arab ini namanya fi'lul amri, kata perintah. Nah, kata perintah, siapa yang memerintah, siapa yang diperintah. Nah, di sini Al-Quran dari Allah memerintahkan kepada yang menerima Al-Quran. Siapakah beliau? Nabi Muhammad SAW. Maka qul, ini artinya katakanlah, hai Muhammad. Jadi ayat ini bersifat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Awalnya begitu. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang diterima dengan kata qul, disampaikan pula kepada umat. Ini unik sebenarnya. Di mana letak keunikannya? Bersifat khusus, tapi disampaikan apa adanya. Katakanlah, tentu coba kalau umpamanya dengan dipeseni seseorang, ini nanti bilang ya ke sana atau ke dia, nanti katakan ke dia, namanya, ayo berangkat ngaji, namanya. Nah ini katakan biasanya jenengan nanti menyebutkan apa tidak ke orang yang mau diajak itu. Biasanya kan langsung, ayo ngaji, tapi pesanan dari takmir, pesan, tolong katakan ke atau sampaikan ke teman-teman, ke jamaah, ke orang-orang untuk datang haji. Nanti pesan kata takmir, tolong sampaikan, itu biasanya diucapkan atau tidak ke teman-teman atau ke jamaah yang lain? Tidak. Kita akan mengatakan, yuk ngaji, yuk berangkat ngaji, tapi tolong sampaikan itu dihilangkan. Itu biasanya, dan itu memang model bahasa kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran ini benar-benar seutuhnya, sampai pesan khusus, katakan, ini juga disampaikan. Ini tanda apa? Tanda Nabi jujur, tanda Nabi orangnya menyampaikan apa adanya tanpa mengurangi satu huruf pun. Kalau bahasa kita malah wah wongnya lugu gitu loh. Lugu itu kadang baik, walaupun kadang terkesan lucu gitu kan. Tapi ini apa adanya, menunjukkan kejujuran. Tapi kemudian walaupun bersifat khusus, lalu menjadi ayat bersifat umum, sehingga kita membaca kapanpun dimanapun juga berlaku. Kalau kita baca dengan paham itu kadang geli itu maksudnya agak kesan heran, lucu. Tapi ini Al-Quran harus kita ucapkan apa adanya. Kalau kita baca kok qul, katakanlah gitu. Loh, kok malah kita nyuruh orang-orang lain berkata gitu. Tapi inilah kata qul nempel kapanpun kita baca. Sebenarnya kita cukup mengucapkan a'udzu, aku berlindung. Tapi karena ini Quran, maka qulnya pun diucapkan. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau baca mikir nggak sih qul itu artinya perintah mengatakan. Saking hafalnya orang mikir. Itu hafal di luar kepala sampai orang sadar. Tapi juga kalau ini Al-Quran, tapi secara makna harus kita pahami bahwa ini adalah perintah Allah. Jadi malah kalau mau memahami lebih dalam, terkesan seakan ini perintah langsung dari Allah untuk mengatakan, ini perintah langsung. Asalnya perintah langsungnya dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kita pun membacanya apa adanya. Tapi kita nggak boleh merasai wahyu. Wah ini Allah langsung katakanlah
berarti Allah merintahkan aku untuk mengucapkan, berarti langsung ini wahyu, tidak boleh. Tapi beruntung karena nggak paham, orang muda, orang sadar. Jadi kadang dia memanfaatkan orang muda itu. Jadi akhirnya tidak akan merasa bahwa ini wahyu untuk kita itu. Padahal ini kan perintah Allah hanya untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita membaca atau mendengar, kan pun juga katakan siapa yang memerintahkan? Allah. Tapi ketika kita yang membaca, bukan Allah langsung kepada kita. Tapi ini hanyalah pesan untuk Nabi agar kita menyampaikan atau mengucapkan a'udzu birabbin nas. Nah, lalu Rabb itu artinya luas, tapi biasanya diterjemahkan memelihara. Jadi yang memelihara, Rabb itu artinya yang memelihara atau yang memperbaiki keadaan. Kalau terjemahan umumnya biasanya Tuhan, begitu saja. Padahal lebih luas dari sekedar kata Tuhan, karena Tuhan itu biasanya terjemahan dari Allah, yang Allah artinya al-ma'bud, yang disembah. Tapi ini lebih rinci dalam arti nama sekaligus sifat. Apa itu Rabb? Yang memelihara, yang memperbaiki. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab untuk ibu rumah tangga. Jadi kan ibu yang biasa di rumah itu dalam bahasa Arab Rabbul Bait. Rabb. Ya kalau kita terjemahkan Tuhan, berarti Tuhannya rumah, ini bahaya ini. Ibu adalah Rabbul Bait. Ya, istri kita, ibu kita, ini kaum wanita yang ada di dalam rumah, dalam bahasa Arab itu Rabb. Nah, yang menjaga rumah, yang memelihara rumah, yang merawat rumah, namanya Rabbun. Jadi bahasa Arab itu Rabbun artinya menjaga, memelihara. Tapi kalau diterjemahkan Rabbi sebagai Tuhan, itu nanti Rabbul Bait, Tuhan rumah. Wah, ini ngeri sekali. Berarti ibu sebagai Tuhan rumah. Ya makanya cara menerjemahkan harus menyesuaikan. Ya boleh saja suatu saat Rabb diterjemahkan Tuhan ketika seperti ini, Rabbin Nas. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji ya alhamdulillahi milik Allah. Siapa? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Biasanya Rabb di situ diterjemahkan Tuhan. Tapi ada yang menjadikan kata Rabb bahasa harian atau bahasa tulisan atau bahasa Indonesia sehingga Rabb tidak diterjemahkan karena terlalu panjang diterjemahkan. Jadi umpamanya alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbi, yang memelihara, yang merawat, yang menjaga alam semesta. Jadi panjang terjemahannya. Maka biar maknanya luas tapi pengucapannya simpel, singkat dan padat, Rabb gak usah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi di pikiran kita Rabb itu yang menjaga, yang merawat, yang memelihara, ya, yang melindungi, yang intinya mengamati dan seterusnya. Jadi Rabb maknanya sangat luas, tapi kemudian diterjemahkan Tuhan itu juga terlalu terlalu khusus dalam arti Allah, yang kemudian terjemahnya Tuhan itu ma'bud yang disembah. Padahal dalam lafal Rabb di sini tidak bermaksud yang disembah, tapi yang menjaga, yang memelihara, yang memiliki, yang dan seterusnya, yang sifatnya perawatan. Maka tadi ibu disebut Rabbul Bait. Sekali-kali pakai bahasa Arab dikit gitu. Ibu dalam istilah Arab apa? Babu.
Wah, nggak sengaja sudah ngomong Arab ya. Rabbul baik, artinya Rabb itu ya tadi ibu, rumah, tangga. Lalu kata Rabb ini nanti luas, yang merawat rumah, yang menjaga rumah, yang melihara rumah, yang bersih-bersih rumah, yang segala macam aktivitas kegiatan yang ada di dalam rumah itu dilakukan oleh Rabb. Ya, Rabbul Bait itu yang terkandung di makna Rabb itu sangat luas. Nah ini kenapa kemudian Allah memilihkan kata Rabb dalam ayat ini untuk berlindung di Rabbin Nas. Allah sendiri yang menyebut dirinya sebagai Rabbun Nas. Jadi kita mengikuti apa yang Allah kehendaki. Bukan Allah menyebut qul a'udzu billahi ya linnas. Jadi Allah tidak memilih kata katakan berlindunglah dengan Allah ya yang memiliki manusia. Tidak begitu, tapi langsung Rabbi Nas, itu yang menjaga, yang memelihara, yang merawat seluruh manusia. Jadi kalau begini kita akan lebih sadar, akan lebih yakin bahwa Allah yang memberi kesehatan dan Allah pula yang mendatangkan sakit, dan Allah pula yang kemudian menyembuhkan orang sakit. Sehingga kalau sudah membaca ayat ini sesungguhnya tidak terlalu takut dengan apa yang namanya Mbak Corona itu. Corona itu sangat kecil. Corona itu tidak berdaya di hadapan Rabbin Nas. Tapi kalau kemudian kita takut kepada Corona melebihi takutnya yang menciptakan Corona, yang katakanlah yang membiarkan hidupnya Corona, ini berarti akan terjadi kesyirikan. Tapi sadar atau tidak, saat ini kita sedang diarahkan kepada kesyirikan massal. Tapi sadar atau tidak, manut. Nah ini kita masuk pada akidah. Gerakan perubahan dalam keyakinan. Apakah kita takut kepada Corona melebihi takut kepada Rabbin Nas? Nah, sudah mulai ganas ini ya. Jadi artinya kita sadar ada yang namanya virus corona, COVID-19, entah itu istilah memang dibuat sedemikian rupa, tapi kita harus juga sadar bahwa virus itu sebagai makhluk. Kalau makhluk berarti ada pencipta. Siapa pencipta? Allah. Siapa Allah? Rabbi. Rabbin Nas, yang menjaga, yang melihara, yang merawat. Jadi jangan terlalu takut. Atau setidaknya kalau kita khawatir terkena virus corona, baca ayat ini biar tidak mudah tersakiti. Tapi membacanya dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan, sehingga betul-betul ada manfaat dari apa yang kita baca. Ya, masalah baca juga sambil ngantuk. Saudara sadar apa yang dibaca, sehingga kurang manfaat, kurang bukan tidak manfaat. Jadi ketika kita baca dan paham, maka pengaruhnya lebih besar. Makanya sering ada namanya ruqyah. Ruqyah itu kan adalah, kalau terjemahan bebasnya sebenarnya namanya apa itu, kayak jampi-jampi gitu. Tapi tujuannya adalah untuk mengusir, dibacakan Al-Quran agar terlindungi, terjaga dari mara bahaya, dari berbagai godaan. Tapi biasanya yang difokuskan pada jin. Ngomong-ngomong ini jamnya kurang berapa menit? Belum ya? Tadi pada suara titik baru suruh. Oh, baru dulu ya? Baru suruh ya? Masih kurang berapa Pak? 10 menit lagi. Belum menit ya? Ada yang jawab? Oke, monggo. Ada satu yang jawab. Jadi pengajiannya 10 menit lagi
kita sedang jawab kalau misalkan Boleh boleh. Baik, moga kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan silakan. Tapi kalau belum, ya saya lanjutkan. Kira-kira ada dua silakan. Ini orangnya udah pintar semua, jadi nggak perlu bertanya. Ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama karena sudah paham sehingga tidak perlu bertanya. Kemudian yang kedua karena nggak mau mikir maka nggak perlu bertanya. Ya monggo nanti dipersiapkan saja ataupun spontanitas untuk disampaikan. Sambil menunggu barangkali ada tiba-tiba pertanyaan, angkat tangan saja tidak apa-apa. Saya sampaikan melanjutkan dulu penyampaian penjelasan ayatnya. Kemudian masuk kepada kata berikutnya, Malik, ya, Malikin Nas. Ini untuk menggambarkan kekuasaan. Jadi Malik raja. Kalau tadi lebih kepada ke personal. Jadi orang, manusia dilindungi, dijaga oleh Allah. Jadi jangan takut kepada semua makhluk, termasuk virus corona. Walaupun kita tetap menjaga prokes, tetap menjaga diri, ya, kehati-hatian, tapi jangan sampai pikiran dan hati kita takutnya kepada virus corona melebihi dari Allah Rabbin Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas ini. Jadi artinya untuk memantapkan hati, biar dengan ini malah menjadi kuat karena iman kita, maka menjadi imun tubuh kita sehingga merasa aman dan nyaman. Siap? Ya. Masih ada yang senang dengan Pak Corona? Ya, ini harus kita jauhkan dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Malikin Nas. Jadi kalau kita sudah membaca ayat ini, maka melihat siapapun penguasa di muka bumi ini sangat kecil. Karena Allah Malikin Nas, raja di raja. Maka mau itu ya dari raja yang berkuasa tingkat internasional, kemudian ada yang turun regional, nasional, regional, atau ya paling tidak penguasa RT itu, karena ya sudah merasa ini Pak RT itu sudah level tinggi untuk sebuah perkampungan ini. Ya. Terus apa itu namanya? Sebenarnya adanya RT RW itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi, karena ada namanya jarun. Jarun itu tetangga, dan dijelaskan tetangga itu ya sekitar 40 rumah. Ya, di sekitarnya itu harus dikenal dan saling menjaga, melindungi dan saling perhatian. Itu ajaran Islam. Jadi RT RW itu sunnah Nabi loh. Makanya beruntunglah Pak RT dan RW pelaku sunnah Nabi. Mana ada sini? Alhamdulillah, bersyukur ya Pak RT Pak RW ini. Ya, tapi ingat bahwa penguasa apapun namanya itu masih sangat kecil di hadapan Malikin Nas, Allah yang raja di raja. Sehingga kita nggak terlalu takut, tidak terlalu khawatir. Ya, hormat sebagai manusia, menghargai sebagai manusia tetap. Tapi kalau kemudian tunduk patuhnya melebihi dari tunduknya patuh kepada raja manusia yaitu Allah, maka itulah yang disebut syirkun. Jadi kalau sudah masuk kepada penafsiran ayat akidah, tauhid, itu banyak kesirikan dalam kehidupan yang harus kita perbaiki, kita hilangkan, kita jauhkan. Ini berkaitan dengan apa itu Malikin Nas. Kemudian Ilahin Nas, ya, sembahan manusia. Tadi ilahun artinya sesembahan. Maka kenapa sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, yaitu la, tidak ada ilaha, ma'bud yang disembah,
Jadi tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ini kalau sudah sampai pada tingkatan pengucapan yang mendalam, maka semua tidak ada yang ditakuti, yang dipatuhi kecuali Allah. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan memang terlalu jauh, tapi itu bisa masuk akal juga. Jadi makanya ada orang yang mengatakan tanpa uang tidak bisa hidup, makanya itu nanti ada yang menafsirkan bahwa kalau begitu menghambakan atau menuhankan uang. Jadi kalau sudah menafalkan, kalau nggak punya uang atau tidak ada uang bisa mati, itu bisa dikatakan ucapan syirik itu. Ya seakan-akan apa ini sudah tidak ada Tuhan lagi, tidak ada makhluk, tidak ada ilah. Jadi menjadikan dirinya hamba Tuhan, itu kan sama menghambakan, padahal menghambakan hanya kepada Allah. Itu apalagi orang yang sudah jatuh cinta, itu segalanya bisa ucapan-ucapan kesyirikan muncul itu. Tiada yang mencintai kecuali hanya dirimu seorang baik. Itu sudah bisa masuk kepada berbagai kata yang kalau kita pahami jadi bisa maknanya ada unsur kesyirikan itu. Waspadalah dari kesyirikan dalam pengucapan. Ya moga ini tinggal diamati, diperhatikan baik kata, perbuatan. Ini semua justru Allah melarang kesyirikan itu sendiri. Nah, kembali kepada ayat ini, setelah menyebut Rob, setelah menyebut Malik, setelah menyebut Ilah, baru masuk kepada apa sih yang harus dijauhi. Minta perlindungan kepada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas min syarri. Jadi dari keburukan. Nah, ini kan namanya kata buruk ya cenderung kepada perbuatan yang jahat ya, kepada hal-hal yang merusak. Ya apa saja mungkin bisa dipahami sendiri-sendiri tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau namanya ini masalah dunia pendidikan ya dengan kurikulumnya yang mungkin akan menjauhkan kepada kebenaran ya ataupun menjauhkan kepada akidah yang lurus sampai kita tidak boleh memperkenalkan lagi kebencian kepada agama lain. Memang benar, tapi dibalik itu apa sih tujuan? Ini kan dengan alasan toleransi beragama dan seterusnya. Nah, ini nanti terlalu jauh kita masuk ke sana. Tapi intinya bahwa itu bisa menjadi upaya dan usaha keburukan. Atau kita yang ringan-ringan saja. Kalau ini sudah mau selesai, tapi kok orang-orang ini ada bisikan setan. Sudah Pak, nggak usah lama-lama lagi. Gitu. Ini ada bisikan setan ini. Tapi ada yang nanya, mau nggak silakan Pak? Itu ya menanti bisikan itu dari ini ada korelasinya dengan soal sama tujuh jadi manusia itu biasanya baik, tapi lalu diangkat dengan yang positif kan? Jadi maksudnya setan itu adalah bukan orangnya, tapi sifatnya kan. Jadi apakah pekerjaannya minimal itu salah saja karena potensi yang ada pada kita, sehingga kita bisa menghindari hal yang negatif dan menemukan yang positif karena pakal hama tujuan bahasa ya yang tujuan tinggalkan itu kan dari sifat negatif manusia tadi yang positif bapak tadi ya betul. Jadi apa yang disampaikan
benar ya. Jadi kita melihat dari apa itu syaitan. Tadi kan bukan makhluk tapi sifat. Kalau dalam bahasa Arab, syaitan dari asal kata syaitona yusyaitinu. Syaitona itu berbuat buruk ya. Maka syaiton itu pelaku keburukan ya, pelaku keburukan. Jadi syaitan itu hakikatnya adalah sifat atau pelaku yang memiliki sifat keburukan, yang memiliki sifat buruk ya. Sehingga di sini syaitan diistilahkan dengan al-khannas, yang bersembunyi, yang bersembunyi. Nah, bisa bersembunyi di pikiran, bisa bersembunyi di hati, sehingga tadi bisa menciptakan potensi negatif dan positif ya, dengan sifat tadi fujur ya masuk. Jadi segala sifat negatif yang mau fujur itu artinya perbuatan yang durhaka, yang jahat. Jadi nanti ada sifat kemunafikan, itu juga sebenarnya sifat negatif, yang kepura-puraan atau yang biasa menyebarkan berita hoax. Itu juga masuk bahwa dia melakukan sifat negatif ya. Kemudian segala macam perbuatan-perbuatan baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang ringan maupun yang berat, kalau mengandung unsur keburukan, mengandung unsur kejahatan, maka sesungguhnya itu bisa dari bisikan al-khannas, yaitu setan. Karena memang setan adalah yang melakukan keburukan. Maka syaitan itu bisa masuk pada jin dan bisa masuk kepada manusia. Jadi jin sendiri ada istilah yang soleh, ada yang toleh. Jadi jin yang baik, jin soleh, dan itu juga digunakan untuk orang soleh, anak soleh. Dan jin yang buruk toleh. Toleh itu ya sesuatu yang menyimpang. Dan ini menjadi bahasa Indonesia. Orang yang jalannya lurus, jadi yang istiqomah, tapi ada yang suka tolah toleh. Itu kan bahasa Indonesia itu. Tolah toleh. Toleh itu artinya yang suka menyimpang dari jalur yang benar. Nengok kanan, nengok kiri, kemudian pindah posisi kanan kiri gitu kan. Itu tolah toleh. Maka tadi benar yang disampaikan bahwa kita harus menghindari dari potensi-potensi negatif pada tubuh kita. Tapi sifat itu juga kita jangan lupa, yang namanya bisikan dari makhluk lain tetap ada. Jadi pada diri kita ada potensi buruk dan ada potensi baik, ada negatif, ada positif. Tapi dia akan muncul berkembang terpengaruh oleh bi'ah atau lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa dari manusia, bahkan kita harus percaya adanya jin yang tidak tampak. Kita juga jangan sampai melepaskan keyakinan bahwa ada jin. Karena ini Al-Quran menyatakan ada jin, bahkan ada surat jin. Sehingga bisa jadi yang hadir di pengajian ini dari golongan jin, cuma nggak ikut minum teh. Atau mungkin minum nggak kita sadari. Jadi ada di sekitar kita ini jin-jin yang soleh, yang baik, yang ikut pengajian. Tapi bisa jadi muncul jin yang negatif, yang buruk, yang jahat, bisiki, sudah suruh pulang gitu. Ya nggak apa-apa, itu wajar. Tapi kan tadi benar Bapak, ada potensi negatif, ada potensi positif. Jadi fujur tadi, alama fujur itu adalah sifat negatif, watakwaha adalah positif. Harus kita kembangkan dari diri kita. Dan tapi juga jangan lupa ada penggoda-penggoda yang bisa mengembangkan potensi negatifnya lebih tinggi dari potensi takwa yang positif. Maka kita baca ayat ini biar menjadi
jauh dari sifat negatif dan akan tumbuh kembang sifat positif. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca dan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi spirit kita semuanya, serta kita akan terlindung dari berbagai sifat negatif dan tumbuh kembang sifat positif. Dan ayat ini kita baca terus kapanpun dimanapun sebagai pelindung diri agar kita tetap baik. Karenanya di sini kita akhiri dulu dan mudah-mudahan bisa berlanjut pada pertemuan yang akan datang di surat berikutnya. Mari kita akhiri. Ini tadi kan hanya satu penanya. Sudah ada penanya lain sebelum kita tutup? Tapi sepakat kelihatannya lebih cepat lebih baik dan kita tutup lebih ikhlas. Jadi biar bisikan setannya tidak datang, maka kita segera akhiri aja. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.